Iya. Kadang-kala rusuk sakit. Aduh, saya bilang, ini bukan bidang saya nih. Iya. Tuhan nggak kasih juga. Akhirnya saya ke toko buku di Pasar Baru. Oke. Toko buku Tropen. Yang saya cari, saya juga bingung. Selain buku komik, biasa saya cari kalau pagi. Kalau sore pulang sekolah, saya cari buku bagaimana jadi orang sukses. Oke. Ya, buku jadi orang kaya, belajarnya bagaimana. Dan kami nggak bisa beli. Iya. Kita duduk di lantai, kita baca buku. Ada yang udah dibuka. Biasanya udah dibuka. Iya, plastiknya udah dibuka. Kita duduk. Nama toko bukunya toko buku Tropen. Iya. Ya, kan, saya tahu. Kan? Biasanya duduk di bawah. Duduk di bawah. Iya. Belum ada Gramedia, belum. Iya. Jadi saya baca. Terus saya bilang, bagaimana sih cara orang sukses? Nah, satu hari saya mau berangkat ke Kalimantan. Kalimantan Tengah. Ini udah umur berapa nih? 17, oke. 17. Wah, itu daerah sepi, itu daerah, memang keluarga saya di sana. Tapi sepi banget di situ pasti. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Gitu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Okay. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Datangi orangnya, apa barang yang ada, yang konsumtif, yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab itu. Nah, makanya, jadi di situ kita diatur tata kramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal, yang harus dipegang, loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi buku itu membuat itu semacam peta. Iya, kerangka berpikir kita. Betul, kerangka berpikir. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke situ dari sebuah kerangka berpikir atau sebuah peta yang kita dapat dari buku, bisa nggak kita kaya kalau misalnya dari diri kita sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri, tidak ada keinginan kuat, tidak ada kegigihan, tidak ada ketekunan. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Itu Om bisa ngomong sekarang. Kalau dulu pas muda, saya kecewa juga sempat. Sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain, Om. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Betul. Kalau nggak jalan. Itu berarti kan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya. Saya kebanyakan orang kan sekarang ini, daripada gue yang kena, mendingan gue tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk depan, tunjuk belakang. Akhirnya terciptalah ilmu politik. Mulai kita tunjuk-tunjuk nih, mulai kita berstrategi. Tapi akhirnya kitanya nggak maju. Iya, kitanya nggak maju. Benar, begitu kita main tunjuk, ada orang bilang, enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa itu artinya? Boleh. Nah, lu nggak boleh main meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat. Kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara loh. Berarti ada satu hal yang aku tangkap, untuk bisa seperti itu, kita harus punya hati yang cukup besar, untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Kadang-kala berat. Kan? Iya, sulit. Berat, tapi kadang-kala saya berpikirnya begini, kalau sedang dizolimi, mungkin saya lagi dites sama orang itu. Atau Allah yang ngetes saya.
Udah gituin aja. Tapi memang susah. Tapi lu ngelawan juga nggak menang. Mending lu diem. Iya. Ngelawan nggak menang. Jangan-jangan masuk penjara. Iya. Ya udah diem aja kan. Paling nggak masih bebas di alam Iya. bebas. Iya. Ya bisa cari rezeki lain. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98 saya 2 minggu nggak bisa makan, minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 Iya. menjadi 10.000. Iya. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Wuts, dalam waktu 3 jam. Itu sama kayak ketika saya pernah main judi, saya kalah miliaran itu saya nggak bisa tidur juga itu 7 hari 7 Saya malam. 2 minggu. Iya, saya paham, Sampai saya saya paham. ngelamun, saya ileran. Iya, kayak Dulu saya kewarasan masih- hilang ya Om. Iya, saya masih merokok. Iya. Wow, itu bakar terus tuh. Saya bakar terus, tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, kita sama-sama kerja aja. Kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima. Aku terima musibah ini. Aku ikhlas. Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi tolong, ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. Gitu. Itu satu statement yang sangat berenergi, saya bisa nangkep. Semoga banyak orang bisa nangkep. Karena sebuah penerimaan kita akan suatu hal yang kita tidak suka, itu membutuhkan hati yang sangat besar. Apalagi kita pernah punya, Om. Om punya ratusan juta dolar, diambil. Dalam waktu 3 jam. Itu syukur-syukur kayak gila loh, Om. 3 jam loh diambil. Almost crazy. Coba aja, hampir ileran. Iya. Sampai saya ngelamun, sampai nyonya saya nangis. Iya. Pak, udah nggak usah diseselin. Iya. Kita mulai lagi. Iya. Itu malaikat, makanya saya bilang malaikat spirit. Behind every success man, there is a great woman. Yes. Bantu kami, Om. Kami ini laki-laki ini punya masalah dengan hasrat kami nih, Om. Ya kan? Om juga pasti pernah muda kan, ya kan? Bagaimana sih kita laki-laki akhirnya harus memilih wanita yang tepat untuk mendampingi hidup kita? Gini, filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Ya. Pilihlah kecantikan hatinya. Bagaimana cara melihatnya? Makanya, kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Ya. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini, dan dia bisa berbagi tugas. Ya. Kita mencari nafkah di luar, Ya. dia mengurus rumah tangga, Ya. anak-anak kita. Ya. Dan walaupun kita pulang kadang-kala tengah malam, pagi, dia mensupport. Malam pun dia lagi tidur enak, dia bangun. Ya. Dia siapkan makan kita, sudah makan belum? Kadang-kala kita bilang udah makan, oh mau minum susu nggak, apa segala macam. Dia memperhatikan kita. Memperhatikan, walaupun sebentar. Sebenarnya itu kan yang sebenarnya laki-laki cari kan. Yes. Cuma masalahnya di sekarang ini nih, Om. Waduh, susah banget nyari wanita yang seperti Om gambarin. Nah gimana nih, ada kiat-kiat nggak? Mungkin ada tes-tes, mungkin cara kita melihatnya seperti apa. Karena kalau laki-laki udah dikomandoi dengan hasratnya, di sini hilang, hilang. Jam 3 pagi kita udah berangkat bukan untuk urusan nyari istri nih. Kita jam 3 pagi berangkat untuk nyari kesenangan gitu, Om. Di filosofi Jawa ada bibit, bobot, bebet. Oke. Itu. Jadi makanya kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita senang istri yang glamor, kadangkala Belum makan juga tuh glamornya nanti. kita susah, Iya. nggak bisa ngikutin lifestyle-nya. Iya. Ya, kita lebih baik cari yang pinter, setia, yang hati baik, sederhana itu. Iya. Ya kan,
bukannya kita nggak kasih dia pakai barang-barang mewah. Bukan. Silakan Iya. dia mau pakai, cuman ada batasannya. Gini, di dalam hidup ini ada satu azas kebutuhan Iya. sama azas keinginan. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau keinginan, kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri, Betul. kita kepengen punya booth sendiri, Pengen punya rumah, ya, pengen punya ini. istana sendiri. Ya. Tapi kembali, itu keinginan. Kebutuhannya butuh nggak? Nah. Kalau nggak butuh, Ya. mau ngapain? Ya. Misalnya kita mau punya villa nih, let's Ya. say villa. Mm. Butuh nggak sih? Mm. Kalau nggak butuh, cukup sewa hotel aja misalnya keluar Betul. kota. Betul. Ngapain? Betul. Kita punya villa, Ya. terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, pembantu yang jaga, bayar utility setiap bulan, dipakainya setahun sekali. Kadang-kala dipakai teman. Iya kan? What for? Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal. Tapi kan begitu 2-3 hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, nggak ada beban di belakang kita. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren di pergaulan, ya kan? Wih gila dia punya ini, gila dia punya itu, gimana? Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Om pas muda, bersakit-sakit dahulu atau senang kemudian, atau senang dahulu, sakit kemudian. Nah, Boleh Om. iya kan? Silakan. Saya selalu menekankan bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat, dikala saya umur 60, saya semua sudah settle, dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek gitu. Ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok beli bakmi. Ini masih asas tukang parkir dia. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Ya? Terus dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Oke. Sudah 1 juta, dia ubah lagi. 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Betul. Kan? Dia tanya itu. Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Ya. Allah kasih, malaikat dengar. More than that, I can make it. And I cannot stop it. Itu yang menjadi salah satu asas yang akhirnya sekarang Om memiliki mimpi untuk membangun 1000 masjid. Yes, itulah. Berarti kata-kata Om tepati. Yes. Berarti sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita